Wow, kabar mengejutkan timnas Indonesia hari ini. Sampai viral di negara Italia. Media Italia tiba-tiba puji timnas Indonesia. Kira-kira ada apa ya? Wah. Gak cuma media Italia saja. Mantan legenda AC Milan sampai sarankan Vietnam untuk belajar dari timnas Indonesia. Kira-kira belajar untuk apa ya? Nah gini dong, fans Garuda juga harus yakin nih. Shin Tae-yong siap tampil maksimal di Piala AFF 2024. Ini dia strategi super Shin Tae-yong meski yang dibawa pemain U22. Yes, alhamdulillah. Fans Garuda harus bersyukur nih. Ini alasan besar klub Justin Hubner dan Ivar Jenner tak izinkan mereka ke Piala AFF. Kira-kira ada apa ya? Yuk saksikan ulasan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Media Italia puji Timnas Indonesia. Kiprah Timnas Indonesia terus menjadi sorotan, tidak hanya di kawasan Asia, tetapi juga dunia. Terbaru, media Italia Sportellate memberikan pujian atas strategi modern yang diterapkan Indonesia dalam memanfaatkan program naturalisasi pemain keturunan. Program ini dianggap sebagai langkah cerdas yang memberikan dampak signifikan bagi prestasi skuad Garuda. Dalam artikel yang ditulis oleh Gabriel Moretti pada awal November 2024, Sportellate menyebutkan bahwa Indonesia telah mengadopsi pendekatan yang mirip dengan negara-negara besar seperti Italia. Pemanfaatan oriundi atau pemain diaspora telah menjadi bagian integral dalam penguatan skuad nasional Indonesia sejak 2022. Hingga saat ini tercatat 15 pemain keturunan telah dinaturalisasi memperkuat barisan pemain timnas. Istilah oriundi sendiri merujuk pada pemain yang memiliki garis keturunan suatu negara tetapi lahir atau besar di luar negeri. Italia misalnya sudah lama menggunakan strategi ini dengan nama-nama seperti Mauro Camoranesi yang berjasa membawa Italia menjuarai Piala Dunia 2006. Saat ini Matteo Retegui menjadi salah satu contoh terbaru pemain oriundi yang sukses di timnas Italia. Sportellate mencatat bahwa Indonesia tidak hanya sekadar mengandalkan program naturalisasi, tetapi melakukannya dengan pendekatan modern melalui jus sanguinis memberikan kewarganegaraan berdasarkan garis keturunan. Media tersebut membandingkan strategi ini dengan Malaysia yang dianggap masih menggunakan pendekatan kuno, yaitu menaturalisasi pemain asing yang bermain di liga domestik mereka. Pendekatan Malaysia disebut mirip dengan yang dilakukan Tiongkok beberapa waktu lalu. Kemenangan Indonesia 2-0 atas Arab Saudi pada November 2024 menjadi salah satu bukti nyata keberhasilan program ini. Hasil tersebut menjaga peluang timnas Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Berada di posisi ketiga grup C dengan 6 poin. Hanya terpaut 1 poin dari Australia di peringkat kedua. Selain itu, Sportellate menyoroti lonjakan peringkat FIFA Indonesia yang luar biasa. Dari posisi 176 pada 2021, timnas kini berada di peringkat 125 setelah kemenangan atas Arab Saudi. Media Italia itu memuji perkembangan pesat ini sebagai hasil dari perencanaan jangka panjang dan implementasi strategi yang tepat. Pendekatan modern ini tidak hanya mendongkrak prestasi di lapangan, tetapi juga menginspirasi negara lain. Melihat keberhasilan ini, apa pendapat Anda? Apakah strategi naturalisasi ini adalah langkah terbaik untuk timnas Indonesia? Atau apakah ada cara lain yang lebih baik untuk memperkuat skuad? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar dan mari berdiskusi. Oxford resmi kembalikan Marcelino ke timnas Indonesia. Langkah Oxford United untuk melepas Marcelino Ferdinand demi membela timnas Indonesia di Piala AFF 2024 menjadi bukti nyata dukungan klub terhadap pemain mudanya. Keputusan ini sekaligus menunjukkan betapa pentingnya peran Marcelino bagi skuad Garuda.
Meski belum mendapatkan menit bermain bersama Oxford United sejak bergabung awal musim ini, kepercayaan Shin Tae-yong kepada pemain asal Surabaya ini tetap kuat. Marcelino, yang baru berusia 19 tahun, merupakan salah satu bintang muda sepak bola Indonesia yang terus menarik perhatian. Masuknya nama Marcelino dalam daftar 33 pemain yang dipanggil untuk memperkuat timnas menjadi sinyal bahwa Shin Tae-yong mengandalkan bakat dan visi bermainnya untuk menghadapi persaingan ketat di Piala AFF. Tak hanya Marcelino, beberapa pemain Indonesia lain yang bermain di luar negeri juga dipastikan bergabung. Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam akan segera tiba untuk melengkapi kekuatan skuad. Namun absennya beberapa pemain seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Justin Hubner menjadi tantangan tersendiri bagi pelatih asal Korea Selatan tersebut. Dengan demikian, keberadaan Marcelino menjadi sangat krusial untuk menjaga keseimbangan tim. Oxford United sendiri melalui unggahan di media sosial mereka menyampaikan doa terbaik untuk Marcelino. Semoga sukses, Lino. Lino kembali dipanggil untuk mewakili Indonesia di kejuaraan ASEAN, tulis klub tersebut. Dukungan ini tidak hanya memberikan semangat bagi sang pemain, tetapi juga menjadi inspirasi bagi para penggemar sepak bola Indonesia. Di sisi lain, pemusatan latihan timnas yang digelar di Bali Tengah diwarnai oleh semangat juang tinggi para pemain muda. Kehadiran nama-nama seperti Arhan Kaka, Robbie Darwish, dan Muhammad Ferrari menambah warna baru dalam skuad. Kombinasi pemain muda berbakat dan beberapa pemain senior diharapkan mampu membawa Indonesia berbicara banyak di turnamen ini. Untuk kita, para pendukung timnas, inilah saatnya menunjukkan dukungan penuh. Perjuangan Marcelino Ferdinand yang rela meninggalkan kenyamanan klub di Inggris untuk membela Garuda patut diapresiasi. Mari berikan semangat kepada Marcelino dengan menuliskan komentar dukungan di bawah ini. Ucapkan doa dan harapan terbaik agar ia dapat memberikan penampilan terbaiknya di lapangan. Tulis semangatmu di kolom komentar sekarang. Ayo, jadikan Marcelino dan timnas Indonesia merasa didukung oleh jutaan rakyatnya. Bersama kita bisa menjadi kekuatan tambahan bagi Garuda di Piala AFF 2024. Shin Tae-yong yakin timnas Indonesia siap tampil maksimal di Piala AFF 2024. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong kembali menegaskan keyakinannya terhadap skuad Garuda jelang Piala AFF 2024. Meski mayoritas pemain yang dipanggil merupakan kelompok usia di bawah 22 tahun, pelatih asal Korea Selatan itu optimistis mampu membawa tim tampil maksimal di kompetisi bergengsi ini. Dalam sesi latihan perdana di Bali pada 28 November 2024, Shin Tae-yong menyampaikan bahwa usia muda bukanlah hambatan, melainkan peluang. Pemain-pemain muda ini punya energi, semangat, dan potensi yang luar biasa. Saya percaya mereka bisa memberikan performa terbaik, tidak hanya untuk Piala AFF, tapi juga untuk masa depan sepak bola Indonesia, ujarnya. Keputusan Shin untuk membawa mayoritas pemain U22 ke Piala AFF 2024 didasari oleh visi jangka panjang. Selain membidik hasil maksimal di turnamen ini, ia juga memanfaatkan ajang tersebut sebagai persiapan untuk SEA Games 2025 dan kualifikasi Olimpiade mendatang. Shin yakin bahwa pengalaman melawan tim-tim besar Asia Tenggara akan menjadi pelajaran berharga bagi para pemain muda. Indonesia tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Laos, dan Myanmar. Di atas kertas, Vietnam menjadi lawan terberat, sementara pertandingan melawan Myanmar pada 9 Desember 2024 akan menjadi ujian pertama skuad Garuda. Sebelum itu, timnas akan menggelar satu laga uji coba melawan Bali United pada 3 Desember untuk mengukur kesiapan tim. Meskipun tantangan menghadapi pemain-pemain senior dari negara lain cukup berat, Shin Tae-yong melihat ini sebagai kesempatan emas. Mereka dalam kurung pemain muda mungkin menghadapi pemain dengan pengalaman lebih, tapi ini bukan soal usia. Ini soal mentalitas dan saya yakin mereka siap, katanya dengan tegas. Dukungan publik juga menjadi motivasi besar bagi tim muda ini. Shin berharap para supporter tetap memberikan kepercayaan penuh meskipun skuad yang diturunkan bukan yang paling senior. Tim ini adalah bagian dari proyek besar untuk masa depan sepak bola Indonesia.
Dukungan dari para supporter sangat penting untuk membantu mereka tampil percaya diri, tambahnya. Kini para penggemar sepak bola nasional menantikan bagaimana strategi Shin Tae-yong dan semangat para pemain muda ini menghadapi turnamen. Apakah kombinasi pemain muda dan strategi pelatih berpengalaman seperti Shin bisa membuahkan hasil manis? Bagaimana pendapat Anda tentang langkah berani Shin Tae-yong ini? Apakah menurut Anda pemain muda mampu bersaing di level senior? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar. Mari dukung Timnas Garuda bersama-sama. Stadion Manahan bersiap jadi kandang Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Stadion Manahan Solo semakin santer disebut sebagai kandang bagi Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Stadion kebanggaan kota Solo ini diproyeksikan menjadi tuan rumah untuk beberapa laga penting Garuda Asia, khususnya di fase grup melawan Laos pada 12 Desember dan Filipina pada 21 Desember. Kabar ini disambut antusias oleh para penggemar sepak bola, mengingat Solo memiliki sejarah panjang dalam mendukung sepak bola nasional. Kota Solo bukan hanya dikenal dengan budaya dan kuliner khasnya, tetapi juga dengan fasilitas olahraganya yang mumpuni. Stadion Manahan yang telah mengalami renovasi besar-besaran beberapa tahun lalu kini berstandar internasional, sehingga sangat layak menjadi kandang Timnas. Selain itu, letaknya yang strategis di tengah Pulau Jawa memudahkan akses bagi supporter dari berbagai daerah. Namun, keputusan ini tidak terlepas dari tantangan. Ketua Panpel Stadion Manahan, Ginda Frajriawan, menyebutkan bahwa saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan PSSI untuk memastikan kesiapan stadion. Belum ada permintaan khusus dari AFF atau Timnas, tetapi kami siap menyambut event besar seperti ini, ujarnya. Selain itu, Ketua Askot PSSI Solo, Arya Surendra, memastikan bahwa PT LIB sebagai operator Liga 1, 2, dan 3 sudah memahami situasi jika Stadion Manahan menjadi kandang Timnas. Menurutnya, aspek keamanan dan kenyamanan penonton menjadi prioritas utama. Hal ini penting mengingat kota Solo juga tengah sibuk dengan berbagai agenda sepak bola lainnya, seperti pertandingan Liga 2 dan Liga 3. Keputusan ini juga diambil mengingat Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta masih dalam tahap perawatan untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan demikian, Solo menjadi salah satu opsi utama bersaing dengan Stadion Pakansari di Bogor dan Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya. Stadion Manahan sendiri memiliki kapasitas lebih dari 20.000 penonton, fasilitas modern, dan atmosfer yang tidak kalah megah dibanding stadion lainnya. Dengan dukungan penuh supporter lokal, diharapkan stadion ini mampu menjadi rumah yang hangat sekaligus membakar semangat para pemain Timnas. Bagi para penggemar sepak bola, ini adalah kesempatan emas untuk mendukung langsung Garuda di Solo. Kehadiran supporter yang memenuhi stadion tentu akan menjadi motivasi tambahan bagi Marcelino Ferdinand dan rekan-rekan dalam mengincar gelar juara. Bagaimana pendapatmu tentang Stadion Manahan sebagai kandang Timnas? Apakah Solo siap menjadi tuan rumah yang ideal? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan dukung Garuda dengan semangat penuh. Minta saran ke mantan AC Milan, Vietnam malah disuruh belajar dari Timnas Indonesia. Legenda sepak bola dunia Ruud Gullit baru-baru ini memberikan pesan berharga kepada sepak bola Vietnam saat berkunjung ke negara tersebut. Mantan pemain AC Milan dan Timnas Belanda keturunan Indonesia ini berbagi pandangannya tentang bagaimana Vietnam bisa berkembang dan bersaing di tingkat internasional sambil menyoroti Indonesia sebagai contoh yang patut ditiru. Dalam wawancaranya pada Minggu 1 Desember 2024, Gullit mengakui bahwa ia jarang menonton pertandingan sepak bola Vietnam. Meski demikian, ia menekankan pentingnya memiliki pemain-pemain yang mampu menjadi pionir di Eropa. Menurutnya, pemain seperti itu tidak hanya akan meningkatkan kualitas individu, tetapi juga memberikan inspirasi bagi generasi muda di Vietnam. Untuk berkembang, Vietnam perlu memiliki pemain-pemain terkemuka, pionir yang bersaing di Eropa, sehingga mereka bisa menginspirasi dunia, ujar Gullit seperti dikutip dari media lokal. Gullit juga menyoroti pentingnya fokus pada pembinaan generasi muda dan menciptakan kompetisi domestik yang profesional.
Hal ini menurutnya menjadi fondasi penting untuk membangun tim nasional yang tangguh dan berkelanjutan. Menariknya, Gullit membandingkan Vietnam dengan perkembangan sepak bola di Indonesia, Jepang, dan Korea Selatan. Ia menyebut ketiga negara tersebut telah menunjukkan peningkatan signifikan, baik dalam permainan maupun kesempatan bersaing di panggung internasional. Baru-baru ini saya melihat Indonesia, Korea, dan Jepang bermain sangat baik. Vietnam perlu mencontoh mereka dan menciptakan lebih banyak peluang untuk bersaing dengan tim-tim kuat di kawasan, kata Gullit. Dalam pesannya kepada timnas Vietnam yang akan berlaga di ASEAN Cup 2024, Gullit menekankan pentingnya disiplin dan konsentrasi. Ia percaya bahwa kunci utama untuk memenangkan pertandingan adalah meminimalkan kesalahan sendiri dan memanfaatkan kesalahan lawan. Sepak bola adalah permainan kesalahan. Jika Anda membuat lebih sedikit kesalahan dan lebih fokus, peluang untuk menang akan lebih besar, tambahnya. Gullit juga menyampaikan doa dan harapannya agar Vietnam tampil maksimal di turnamen tersebut. Pesannya tidak hanya ditujukan untuk pemain, tetapi juga staf kepelatihan yang bertugas mempersiapkan tim. Pernyataan Gullit ini mengundang perhatian penggemar sepak bola baik di Vietnam maupun Indonesia. Sebagai legenda dengan pengalaman internasional, nasihatnya tentu menjadi motivasi besar bagi kedua negara. Bagaimana pendapatmu tentang pesan Ruud Gullit ini? Apakah Vietnam bisa mencontoh langkah-langkah Indonesia untuk maju? Tulis opinimu di kolom komentar dan dukung sepak bola Asia Tenggara. Wolves dan FC Utrecht keberatan lepas pemainnya ke timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Timnas Indonesia menghadapi tantangan besar jelang Piala AFF 2024. Beberapa pemain naturalisasi termasuk Ivar Jenner dan Justin Hubner kemungkinan besar tidak dapat memperkuat skuad Garuda di ajang bergengsi Asia Tenggara ini. Keputusan ini berkaitan erat dengan sikap klub mereka, Jong FC Utrecht dan Wolves U21, yang enggan melepas pemainnya untuk turnamen tersebut. Ivar Jenner telah menjadi andalan di lini tengah Jong FC Utrecht. Performanya yang konsisten membuat klubnya bergantung pada pemain muda berbakat ini. Sementara itu, Justin Hubner, bek tengah yang bermain untuk Wolves U21, juga menunjukkan perkembangan pesat di kompetisi Inggris. Keduanya dianggap sebagai pemain kunci di klub masing-masing, yang menjadi alasan utama mengapa mereka tidak dilepas untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF. Menurut Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji, pihak klub secara resmi menyampaikan keberatan mereka. Klub-klub telah menyatakan keberatan untuk melepas pemainnya dan kami menghormati keputusan tersebut, ungkapnya. Sikap ini sebenarnya tidak melanggar aturan, mengingat Piala AFF tidak termasuk dalam kalender resmi FIFA. Hal ini memberikan klub kebebasan penuh untuk menentukan apakah pemain mereka dapat bergabung dengan tim nasional. Namun absennya Jenner dan Hubner menjadi pukulan bagi pelatih Shin Tae-yong yang sebelumnya memasukkan nama mereka ke dalam daftar 33 pemain untuk pemusatan latihan (TC) di Bali. Kehadiran mereka dianggap penting untuk memperkuat lini tengah dan pertahanan timnas Indonesia, terutama melawan tim-tim kuat seperti Vietnam dan Filipina di grup B. Meskipun demikian, Shin Tae-yong tetap optimis dengan peluang timnas Indonesia. Sumarji menyatakan bahwa pelatih asal Korea Selatan ini telah menyiapkan alternatif pemain untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Jenner dan Hubner. Shin Tae-yong masih memiliki banyak pilihan pemain dan tetap percaya diri menghadapi Piala AFF, katanya. Indonesia akan memulai perjuangan mereka di grup B melawan Vietnam, Laos, Myanmar, dan Filipina. Dengan 2 laga kandang di Stadion Manahan Solo dan 2 laga tandang, pasukan Garuda harus bekerja keras untuk meraih hasil maksimal. Keputusan Jong FC Utrecht dan Wolves U21 untuk mempertahankan pemain mereka menunjukkan betapa pentingnya peran Jenner dan Hubner di klub masing-masing. Ini sekaligus menjadi bukti bahwa kedua pemain ini memiliki potensi besar di level profesional. Bagaimana menurut kamu? Apakah keputusan klub untuk menahan mereka bisa dimaklumi atau seharusnya mereka diberi izin untuk membela timnas Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan dukung Garuda di Piala AFF 2024.
Indonesia belum tumbang di fase grup bersama Shin Tae-yong. Timnas Indonesia telah menunjukkan performa luar biasa di fase grup Piala AFF sejak berada di bawah asuhan pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Sejak debutnya pada edisi 2020, skuad Garuda berhasil menjaga rekor tak terkalahkan dalam 8 pertandingan fase grup. Catatan ini tentu menjadi bukti nyata transformasi yang dibawa Shin Tae-yong dalam membangun kekuatan sepak bola Indonesia. Pada Piala AFF 2020, Indonesia memulai langkah dengan kemenangan gemilang atas Kamboja dalam kurung 4-2, Laos dalam kurung 5-1, dan Malaysia dalam kurung 4-1. Hasil imbang melawan tim kuat Vietnam dalam kurung 0-0 melengkapi perjalanan fase grup menjadikan Indonesia sebagai runner-up grup. Performa ini membawa timnas melaju hingga partai final meski harus mengakui keunggulan Thailand. Konsistensi kembali ditunjukkan pada Piala AFF 2022. Kali ini kemenangan besar 7-0 atas Brunei Darussalam menjadi salah satu sorotan di samping kemenangan atas Kamboja dalam kurung 2-1 dan Filipina dalam kurung 2-1. Hasil imbang 1-1 melawan Thailand lagi-lagi menunjukkan betapa tangguhnya Indonesia di bawah Shin Tae-yong. Sayangnya langkah mereka terhenti di semifinal setelah kalah agregat dari Vietnam. Kini timnas Indonesia kembali menghadapi tantangan di Piala AFF 2024. Tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Laos, dan Myanmar, Indonesia diharapkan dapat melanjutkan rekor tak terkalahkan di fase grup. Dengan pertandingan pembuka melawan Myanmar di Tribuna Stadium pada 9 Desember 2024, semua mata tertuju pada Shin Tae-yong dan anak asuhnya. Namun pertanyaan besar muncul, bisakah Indonesia menjaga momentum ini? Dengan skuad muda yang didominasi pemain U22, semangat juang mereka menjadi salah satu senjata utama untuk menghadapi lawan-lawannya. Didukung pengalaman Shin Tae-yong dalam membimbing pemain muda serta antusiasme supporter yang tak pernah surut, peluang Indonesia untuk melanjutkan tren positif ini tetap terbuka lebar. Apalagi keberhasilan di fase grup bisa menjadi batu loncatan penting bagi generasi muda ini untuk melangkah lebih jauh dan mewujudkan mimpi membawa pulang trofi yang selama ini dirindukan. Bagi para pecinta sepak bola, momen ini menjadi waktu yang tepat untuk memberikan dukungan penuh kepada timnas Indonesia. Bagaimana pendapat kalian tentang peluang timnas Indonesia di Piala AFF 2024? Apakah rekor tak terkalahkan di fase grup akan terus bertahan? Tulis komentar kalian di bawah ini. Mari berdiskusi dan tunjukkan semangat kita untuk Garuda.